Masih bicara mengenai petaka bus wisata yang masuk jurang di Tanjakan Cai di Sumedang, apakah ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk berhenti merasa sedih, tetapi ini menjadi momentum untuk kemudian meningkatkan transportasi publik kita, terutama di darat. Masih ada Mbak Ellen Mangkudung, pengamat transportasi, dan juga Mas Hermawanto, Direktur Eksekutif LBH Transportasi. Mas Hermawanto, jelaskan deh ke saya begitu, bagaimana ya, atau maksud saya, Anda terus mengamati soal transportasi. Mungkin nanti Mbak Ellen juga menambahkan. Di dalam keterangan-keterangan, termasuk tadi malam berdiskusi di Kompas TV bersama Mas Hermawanto dari Dinas Pemprov mengatakan, jalan Tanjakan Cai itu nggak bisa untuk bis besar. Tapi bis besar itu bisa lewat. Kebetulan dia dari atas menuruni tanjakan tersebut. Diakui juga oleh aparat kepolisian daerah setempat. Kalau mau menanjak, ada tandanya bus tidak boleh, hanya untuk kendaraan biasa atau pribadi. Tapi kalau di atas memang belum, kira-kira dikatakan bahasanya adalah belum terpasang, nanti akan dilengkapi. Itu gimana ceritanya? Dan kemudian ini terjadi. Mas Hermawanto dulu, apakah dengan hal semacam ini kita sebagai pengguna jalan bisa melakukan sesuatu secara hukum itu? Entah ke siapa? Mas Hermawan. Ya, dalam undang-undang jalan bahwa itu adalah kewajiban pemerintah daerah. Ketika ini adalah jalannya jalan provinsi, maka dinas perhubungan provinsi yang bertanggung jawab. Ya. Dan kita, masyarakat seharusnya memulai untuk menagih komitmen menjalankan undang-undang secara benar. Ya. Kita tugas misalnya ke pengadilan, yang juga ikut bertanggung jawab atas kecelakaan. Karena kewajiban yang seharusnya dia jalankan berdasarkan undang-undang itu tidak dijalankan. Dan seharusnya ada risiko yang terjadi itu harus diganti risiko itu oleh pemerintah. Jadi ini harapannya masyarakat harus memulai. Ya. Karena biar jangan sampai hanya janji lagi gitu kan, tapi juga ditunjukkan. Kalau Anda lalai, Anda harus mengganti kerugian yang terjadi pada masyarakat. Ada beberapa contoh, misalnya kita jalan di jalan, terus kemudian jalannya berlubang. Ya. Ketika jalan itu berlubang menimbulkan kecelakaan, maka penanggung jawab jalan itu harus mengganti kerugian si korban kecelakaan. Dan ini harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat saja mungkin masih, alah ya sudahlah ini musibah begitu. Tapi itu secara hukum dibolehkan harusnya ya? Bukan dibolehkan, diwajibkan dia bertanggung jawab. Oh oke. Ya. Nah, semacam ini yang mungkin publik juga jadi mesti tahu. Karena kalau tidak, ini kita tidak akan kemana-mana atau jalan di tempat. Mbak Ellen, Anda ingin menambahkan bagaimana kemudian fasilitas sarana jalan untuk keamanan begitu. Di situasi ini, Tanjakan Cai ini dari yang diturunkan tulisannya oleh Kompas hari ini dari halaman depan dan kemudian di halaman 15 bersambung, warga di sana saja Mbak Ellen, Mas Hermawanto dan pemirsa Sapa Indonesia, mereka warga yang tinggal di daerah Tanjakan Cai, trauma kalau mendengar suara mendecit rem dan ada bunyi keras. Mereka pikir itu udah pasti ini ada tabrakan lagi. Sudah 6 kali ini terjadi di daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dan mereka kemudian saling bahu-membahu untuk membantu begitu. Coba kita membayangkan apa yang diturunkan Harian Kompas hari ini dan kemudian bagaimana ini bisa semacam terus terjadi di titik yang sama. Nanti ada tanjakan lain yang juga begitu dibilang kecelakaan memang sering terjadi di sini. Tapi nggak pernah ada semacam perbaikan untuk sarana keamanan jalan. Belum bicara, Mas Hermawan tadi malam juga udah menyinggung, penerangan seperti seadanya di tanjakan tersebut. Itu kan 24 jam, pagi, siang, malam. Nah semacam itu Mbak Ellen, bagaimana itu dinas pemerintah provinsi setempat bisa nggak aware mengenai itu? Warga di situ saja pasti sudah mulut ke mulut mengatakan ini sering terjadi kecelakaan. Harusnya ada tanda lah, lebih banyak tanda, harus ada petugas yang standby di situ. Seperti itu kok kita cuek bebek sih Mbak Ellen. Itu saya nggak ngerti bagaimana itu. Mbak Ellen? Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau dikatakan bahwa itu sering terjadi kecelakaan, artinya itu adalah rawan kecelakaan atau umumnya dibilang black spot. Iya. Dan black spot itu biasanya sih tercatat, harusnya tercatat ya,
Ya, dari pasti kepolisian pasti setempat. terdeteksi kan oleh polisi, Terdeteksi, oleh dinas iya. lalu lintas di sana gitu kan? Iya, iya. Dan dengan demikian itu harusnya menjadi catatan dari Dinas PU atau Kementerian PUPR untuk memperbaiki Ya, jalan itu. Ya, tanda-tandanya diperbanyak, faktor ya, keamanannya ditingkatkan, ada pagar yang di sampingnya sehingga betul. kalau itu sisi jurangnya dikasih pagar yang kuat, penerangannya ditambah. Karena Iya, ini sudah betul. menjadi spot sering terjadi kecelakaan, itu pasti terdata kan. Tapi kenapa ini nggak Iya, terjadi di Tanjakan Cai? Itu siapa yang harusnya melakukan itu? ya kalau infrastruktur jalan itu pasti pemerintah, ya. Hmm, Pemerintah itu dari tingkatan yang pusat sampai ke daerah itu harusnya memperbaiki kondisi itu. Dan ya, itu harusnya menjadi concern sekali. Kalau saya melihat catatan-catatan yang sebelumnya itu pasti ada, ya, pasti ada ya, di kepolisian setempat atau di PU setempat. Cuman kapan itu menjadi prioritas untuk diperbaiki? Itu hmm, kadang-kadang kalau misalnya jalan itu jarang dilewati, jadi tidak diperbaiki. Nah itu juga ya, harus ketat juga, jangan sampai kendaraan yang tidak layak lewat di situ juga gitu. Tadi kan rambunya kurang ya, gitu. ah, Dan kalau itu tanjakan memang terlalu curam misalnya, ya itu harus diingatkan ya, lewat rambu-rambu juga gitu agar mereka berhati-hati, kecepatan juga diatur maksimal berapa gitu ya, diatur dalam rambu karena komunikasi itu kan hanya lewat rambu kalau di jalan ya, yang bisa orang bisa tahu bahwa itu boleh atau tidak. oke, Dan sekarang ini informasi-informasi itu juga bisa dibantu dengan apa namanya kalau kita misalnya pakai eh, Google misalnya ya, itu hmm, juga ya. eh, bisa minta gitu supaya itu diberikan informasi bahwa itu tanjakannya curam atau seperti Ya, apa. atau Tapi kan itu paling tidak kalau kita menggunakan aplikasi peta atau map begitu di gadget kita, kalau kemudian kita diarahkan ke jalan tersebut, tapi secara faktual ternyata ada larangan atau apa, kan kita nggak akan lewat situ. Kira-kira gitu kan, Mbak Ellen ya? iya, Nah, iya, ini yang harus betul. kita lakukan. Mbak Ellen sedikit saja. Kita terus mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab begitu. Dan jawaban dari Mas Hermawanto dan juga Mbak Ellen, ini ada pihak-pihak dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak-pihak yang berwenang di daerah-daerah yang sering terjadi kecelakaan lah yang bertanggung jawab. Tapi saya mau menyoroti satu ini, masyarakat juga harus tahu, nanti kita agak singgung sedikit, kita juga sebetulnya sebagai pengguna bis, mau kendaraan umum maupun pariwisata juga punya tanggung jawab. Koreksi saya ya, Mbak Ellen dan juga Mas Hermawanto, bis ini Ya, memuat sekitar 66 penumpang ya, kalau saya tidak salah. Nah, betul. setahu saya bis paling besar itu sekitar 50 orang. Jadi ini sebenarnya over kapasitas juga. Kalau itu benar terjadi, kita masih menunggu hasil penyelidikan begitu. Bagaimana sih masyarakat kita? Karena nih kalau udah wisata nih semua naik begitu. Kita nggak berpikir keselamatan kadang-kadang sebagai masyarakat. Mbak Ellen, mengenai over kapasitas. Kita sering dengar ini di eh, penyeberangan begitu, mau perahu atau apa dan termasuk bis. Ini juga Ya. warga atau masyarakat harus mengerti ini ada bahayanya kan, Mbak Ellen? Ya, kalau seperti itu kemungkinannya kan anak-anak di pangku misalnya ya, Hmm, dan itu juga kita lihat bahwa ada peraturan harus ada seat belt di bis sekarang ini, ya, ya. Nah, tapi apakah itu digunakan atau tidak, itu yang kita nggak tahu. Tapi ya, sebenarnya kalau kita lihat, ya ini terpaksa harus kita lihat di luar negeri, eh, sopir atau pembantu pengemudi itu selalu mengecek penumpangnya sudah dalam duduk yang baik ya, atau sudah pakai seat belt atau ya, tidak. Nah, saya pikir seat belt itu sangat penting. ya. Dan itu tidak bisa Di kalau beberapa misalnya negara tetangga, kalau kita ya. naik taksi, duduk di belakang, tidak pakai seat belt, mereka nggak mau jalan sampai kita pakai seat belt. Nah, hal semacam ini Iya. yang harus terjadi juga ya. Iya, ini kalau di bis itu yang kecelakaan di Tanjakan MN 2 tahun yang lalu itu juga sama seperti itu. Banyak yang Ya, terlempar ya, karena mereka ada yang di pangku, ada yang terlepas, anaknya terlepas. ya, Terlempar dari duduk paling belakang sampai ke depan. Itu saya wawancara sendiri ke orangnya. ya, Dan itu
seatbelt itu menjadi penting karena ini kecelakaan besar, kecelakaan kecil-kecil juga sering terjadi. Iya. Jadi yang bis itu kan kalau di jalan tol saja mereka kan berdempetan gitu ya. Iya. Itu sering kita lihat, nah, itu rawan kecelakaan kan. It- Pengemudinya sendiri juga tidak punya awareness untuk keselamatan gitu. Ya. Jadi keselamatannya rendah sekali. Karena mereka ya sering kita lihat. Nah, apalagi sampai terjadi kecelakaan seperti ini ya, mungkin ya ini tergantung penyelidikannya. Itu banyak hal yang bisa terjadi. Kalau tadi over capacity, ya jadinya kalau kecelakaan yang meninggal jadi lebih banyak gitu ya. Ya. Karena ya tidak pakai seat belt, mereka terlempar, terus ada Ya. yang dipangku, ya begitu jadinya. Oke, ya, Mbak Ellen dan Mas Marwanto begini, kalau kita bicarakan tragedi semacam ini itu maksudnya satu sebetulnya. Selain kita menjadikan peristiwa ini refleksi terhadap diri kita sendiri minimal, kami juga berharap, saya bahkan secara pribadi juga berharap ini bisa menjadi momentum penting untuk kita memperbaiki banyak hal. Tapi kita harus belajar dari ini semua, betul ya Mas Marwanto? Apa yang menurut Mas Hermawanto kemudian bisa menjadikan peristiwa ini kalau bisa adalah peristiwa yang terakhir begitu? Momentum ini bagaimana kita memanfaatkannya? Siapa saja yang harus mengambil ini semua? Mas Hermawanto silakan. Ya, ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur jalan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, sebaiknya tunjukkan komitmennya, tidak hanya menjadi lip service, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan standar keselamatan kendaraan. Nah, kita ini kalau kita belajar dari peristiwa MN yang kemudian juga memiliki karakter yang sama dengan peristiwa Sumedang ini, Ya. ternyata yang pertama adalah terjadi remblong. Remblong ini adalah indikasi awal bahwa standar kelayakan, standar keselamatan kendaraan itu tidak dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, korban juga terjadi banyak meninggal di dalam bus. Ini artinya memberikan contoh, memberikan bukti bahwa rangka bus itu tidak baik. Rangka busnya ini kurang bagus standar kualitasnya. Nah, sayang Indonesia ini kita belum menerapkan adanya uji tabrak dan juga uji guling. Sehingga kalau terjadi kecelakaan itu akan aman orang selama masih di dalam kendaraan. Jadi saya ulangi, tolong diulangi. Ya. Jadi kita belum punya standar tes untuk itu terhadap bis-bis yang kemudian menjadi kendaraan umum maupun kendaraan wisata. Begitu, di Indonesia belum ada. Tidak hanya bus sebenarnya, mobil pribadi pun kita belum ada. Jadi kita belum memiliki standar uji tabrak dan juga standar guling. Kalau standar uji tabrak ini kan untuk mengecek tingkat fatalitas. Terus kemudian standar rangka ini untuk menguji tentang tingkat keamanan orang dalam bus. Tadi kalau seandainya standar keselamatan terkait dengan seat belt saja itu dipakai, maka terjadinya orang tumpuk dalam satu itu akan terminimalisir, hingga korban juga akan terminimalisir. Jadi dua hal ini yang harusnya kita menjadi pembelajaran ke depan. Ya, jadi Mas Hermawanto, bisa nggak kira-kira menurut Mas Hermawanto berkaca pada sudah ada peristiwa yang mirip-mirip dengan ini dan kali ini Tanjakan Cai di Sumedang ini bisa menjadi semacam harapan kita bahwa akan ada perbaikan yang benar-benar dilakukan dan komit gitu dari pemerintah pusat, daerah, bahkan juga sosialisasi kepada masyarakat. Bisa nggak ini kita lakukan? Saya pikir bisa. Dan yang paling punya tanggung jawab besar adalah Menteri Perhubungan. Ya. Karena peristiwa seperti ini terjadi di berbagai tempat dan kita tidak bisa hanya belajar atau hanya meminta pada Pemprov Jawa Barat gitu. Bisa terjadi di berbagai tempat. Maka harapannya adalah Menteri Perhubungan memastikan bahwa standar keselamatan itu dijalankan setiap armada. Ya. Dan kemudian di jalan, terutama juga untuk Menteri PUPR juga bagaimana memperbaiki jalannya. Artinya ini butuh sinergi semua pihak.
tapi yang jelas core-nya yang paling utama adalah Kementerian Perhubungan. Ya, baik. Mas Hermawanto, Direktur Eksekutif LBH Transportasi, dan Mbak Ellen Tangkudung, Pengamat Transportasi. Terima kasih untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dan sampaikan harapan ini kepada seluruh stakeholder transportasi Indonesia. Ini tidak boleh terjadi lagi. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan ke depan bagi transportasi di Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat selalu.